Mari kita boomingkan lagi agar masyarakat kembali menggemari, mengkoleksi batu mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Sutarmo selaku Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok dari Kedeputian Usaha Mikro beserta jajaran, ada Bu Ning, ada Pak Boni di sini. Kemudian yang terhormat Bapak Hendra Iwan Putra selaku Ketua Penyelenggara beserta panitia acara ini. Kemudian juga yang terhormat Bapak Ibu sekalian, teman-teman para pelaku usaha batu mulia, batu permata dari seluruh wilayah Indonesia yang hadir. Kemudian para pecinta serta kolektor batu permata yang mungkin hadir pada kesempatan ini, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih diberi kesempatan ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bisa kembali berkumpul di tempat ini dalam kondisi insya Allah sehat walafiat lahir batin. Yang kedua, tentu kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM, karena beliau belum bisa hadir pada kesempatan ini karena di waktu yang sama juga ada tugas lain. Dan tanpa mengurangi arti penting kegiatan ini, menugaskan saya untuk hadir dan memberi sambutan. Saya juga ingin memberikan apresiasi ya terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, acara ini. Tadi Pak Hendra Iwan juga sudah sampaikan, baru lagi nih Pak ya, buat acara seperti ini. Setelah berapa abad Pak? Setelah beberapa tahun ya. Dan tentu kami ikut senang Bapak dan Ibu sekalian, ikut bahagia dengan kegiatan seperti ini, karena paling tidak bagi kami event ini merupakan salah satu upaya ya dalam menjaga dan melestarikan seni budaya asli Indonesia, khususnya dalam bidang seni perbatuan. Sekaligus juga kalau ini nanti bisa berkembang, tentu bisa memberi sumbangsih bagi perekonomian nasional juga. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak tahu terlalu paham mengenai batu permata dan batu mulia ya. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Hendra Iwan, beliau sampaikan ada sekitar 500 jenis ya, batu permata atau batu mulia. Saya bayangkan 500, saya ngapalin 30 jenis saja mungkin udah nggak bisa ya, banyak lupa. Apalagi ini 500. Jadi jenis batu permata ini, sepengetahuan saya memang memiliki nilai dan keindahan yang berbeda. Kalau bicara jenis, misalnya intan, ruby, zamrud, dan safir. Dan batu-batu ini juga memiliki value yang bisa dilihat dari beberapa aspek, mulai dari estetika yang tinggi, kemudian keindahannya yang bisa membuat penggemar atau kolektor ini menjadi senang, juga dilihat dari sisi aspek kelangkaannya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kalau berbicara mengenai batu permata dan perhiasan asal Indonesia ini menjadi salah satu primadona di dunia. Kalau kita lihat indikatornya dari data ekspor trade map International Trade Center, pada tahun 2021 lalu Indonesia ini menempati urutan ke-27 dari 224 negara sebagai eksportir perhiasan atau batu permata. Nilainya mencapai, bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, 5,42 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan itu setara dengan 82,28 triliun. Kontribusi ekspor terbesarnya kalau kita bicara batu permata dan batu mulia ini adalah perhiasan dan barang hasil tempaan pandai emas dan pandai perak serta barang lainnya yang nilainya mencapai kalau dirupiahkan itu 37,4 triliun. Jadi memang tadi betul juga yang disampaikan oleh Pak Hendra Iwan ketika kita ngobrol di depan, potensinya sangat besar
Bapak dan Ibu sekalian. Makanya harapannya kegiatan semacam ini bisa mendorong semangat teman-teman sekalian, para pelaku bisnis batu permata ini untuk terus-menerus berupaya meningkatkan kinerjanya. Kalau kita lihat negara tujuan ekspor utama produk perhiasan dan permata kita itu, dari catatan saya itu adalah Swiss, ya, kemudian Singapura dan Jepang, yang totalnya ekspor ke ketiga negara itu mencapai 65% dari ekspor komoditas ini ke tiga negara tersebut dibandingkan total keseluruhan nilai ekspor batu permata dari Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, saya kira sekali lagi masih banyak potensi ekspor produk perhiasan dan permata ini yang bisa kita garap bersama-sama, sehingga penetrasinya nanti bisa lebih besar ke selain ketiga negara tadi. Misalnya contohnya mungkin ya, ini sesuai catatan kami, yang mungkin masih bisa berprospek adalah pasar di Amerika Serikat, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab. Nah, memang untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, tentu dengan kolaborasi di antara berbagai pihak terkait, kita memerlukan market analysis ya, dan database mengenai potensi produk di setiap negara tujuan ekspor tersebut. Kalau kita tarik pelajaran dari salah satu negara, yaitu India. India itu salah satu komoditas ekspor utamanya adalah mutiara, batu mulia, logam, dan koin. Nah, mereka bisa mengembangkan komoditas itu antara lain dengan membangun infrastruktur logistik terpadu di dekat-dekat klaster UKM-nya. Jadi catatan saya itu di India memiliki kurang lebih 150 klaster UKM dan logistik potensial ekspor yang tersebar di seluruh negara tersebut. Bapak Ibu sekalian, kami di Kementerian Koperasi dan UKM juga konsisten untuk meningkatkan perluasan akses pemasaran bagi para pelaku usaha mikro dan kecil, tentunya termasuk untuk jenis usaha di batu, permata, perhiasan, dan kuliner. Beberapa pendekatan perluasan pemasaran yang kami lakukan secara online itu antara lain kita memberikan fasilitasi bagi usaha mikro untuk dapat onboarding pada ekosistem ekonomi digital ya, di berbagai marketplace seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Blibli, dan Shopee. Tadi saya ngobrol sebentar dengan Pak Hendra Iwan juga. Ketika saya lihat pameran ini, saya lihat kok kayaknya sosialisasinya masih kurang ya. Masih kurang. Saya sendiri pun nggak tahu gitu. Padahal mungkin ya kalau disosialisasikan lebih luas melalui berbagai media, pasti insya Allah lebih rame ini. Karena saya baru melihat dua outlet di depan aja, itu udah masing-masing udah memiliki keunggulan dan keciri khasan batunya masing-masing. Yang pasti kalau ada penggemar atau kolektor yang hadir di sini pasti tertarik banget itu. Apalagi ada nilai filosofis di dalamnya. Ada batu yang bisa menetralisir apa tadi itu, kolesterol dalam darah atau itu kan tentu menarik ya. Dan ini tentu yang bisa digaungkan secara lebih aktif. Dan saya kira saat ini memang kita harus semaksimal mungkin memanfaatkan digitalisasi. Karena digitalisasi ini adalah borderless dan timeless. Artinya nggak ada tuh batasan-batasan wilayah kalau kita bicara digitalisasi. Nggak ada batasan-batasan waktu. Kalau melalui digitalisasi kita kalau transaksi itu nggak ada itu batasan waktu. Wah udah malam nih, nggak bisa. Nggak ada itu. Kalau kita lagi bertransaksinya dengan negara-negara di Eropa sana, ya di sini sudah malam pagi, di sana masih aktif kan seperti itu. Itu secara online. Jadi kami harapkan juga teman-teman para penggiat batu permata dan logam batu mulia ini juga semaksimal mungkin kita manfaatkan sama-sama digitalisasi ini. Dan saya kira Pak Tarmo dan timnya itu siap membantu lah dan membimbing kalau diantara teman-teman masih ada yang dalam tanda kutip ya masih belum begitu paham bagaimana cara meningkatkan pasar dengan memanfaatkan digitalisasi. Kemudian yang kedua adalah secara offline, di mana Kementerian Koperasi dan UKM juga memfasilitasi usaha mikro
untuk lebih dekat dengan customer dan calon customernya, serta jejaringnya melalui bazar-bazar produk unggulan usaha mikro. Mungkin seperti ini ya Pak Tarmo ya bentuknya ya. Jadi memang selain online, saya kira penyelenggaraan kegiatan bazar, expo, pameran secara offline juga masih diperlukan, karena kegiatan semacam ini memang bisa memperkuat engagement ya antara produsen dengan konsumen, memperkuat engagement. Kemudian si produsen atau para pelaku usaha ini bisa langsung berkonsultasi, berkomunikasi dengan konsumennya, jadi bisa lebih paham apa sih sebenarnya maunya konsumen ini, kan seperti itu. Dan tentunya diharapkan kegiatan offline semacam ini juga tidak hanya dihadiri oleh masyarakat sekitar Jakarta Selatan atau Lenteng Agung saja. Kalau menurut saya sih, saya harapkan kegiatan semacam ini bisa dihadiri oleh masyarakat dari seluruh Jabodetabek minimal. Sekali lagi, kita bicara tentang informasi dan sosialisasi tentang kegiatan ini. Nah, tentunya dari dua pendekatan tersebut, Kemenko UKM telah melakukan kerjasama dengan beberapa marketplace dan beberapa off-taker. Yang tujuannya sekali lagi adalah agar para pelaku usaha mikro ini dapat meningkatkan omsetnya. Selain itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami juga mendorong perluasan pemasaran melalui promosi untuk semakin mempopulerkan produk UMKM perhiasan permata dengan mendukung kegiatan seperti event pameran seperti ini. Tadi Pak Hendra Iwan sudah sampaikan bahwa event ini diselenggarakan atas kerjasama ya Pak ya, dengan Kementerian Koperasi dan UKM, utamanya dengan timnya Pak Sutarmo. Bapak dan Ibu sekalian, kalau bicara mengenai bisnis perhiasan atau batu mulia ini, kita juga berharap melalui pameran ini bisa memotivasi perubahan perilaku serta meningkatkan kesadaran pelaku UMKM, terutama penambang, Bapak dan Ibu sekalian, penambang perhiasan dan batu mulia, untuk juga ikut berpartisipasi memelihara kelestarian lingkungan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Kemudian juga kita harapkan juga teman-teman komunitas pelaku usaha permata dan batu mulia ini juga bisa turut serta melakukan reklamasi dan penghijauan kembali bekas penambangan ya, agar bisa mencegah perkembangbiakan nyamuk ya, termasuk nyamuk malaria. Karena dikhawatirkan bekas lubang penggalian tersebut bisa menjadi tempat perindukan nyamuk atau breeding fish. Acara pameran ini juga dapat menjadi ajang silaturahmi saya kira bagi Bapak Ibu sekalian, para pegiat dan seni perbatuan, baik silaturahmi di antara Bapak dan Ibu sekalian, juga silaturahmi dengan konsumen dan calon konsumen. Dan dalam kesempatan ini juga kami diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran, inovasi dan kreativitas para pelaku perhiasan atau batu mulia ini dengan mengembangkan inspirasi budaya lokal ya, yang disesuaikan dengan selera pasar Bapak dan Ibu sekalian, sehingga menghasilkan produk unggulan yang memiliki nilai tambah dan menjadi market leader tidak hanya di pasar lokal tapi juga pasar global. Tadi waktu ngobrol-ngobrol dengan Pak Tarmo dan Pak Hendra juga saya tanya ke Pak Hendra nih, kenapa beberapa tahun yang lalu batu mulia ini bisa booming? Apa sih penyebabnya? Coba nanti di antara Bapak dan Ibu sekalian, ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan itu? Kenapa beberapa tahun yang lalu kan sempat booming luar biasa tuh? Hampir kalau saya lihat lingkungan saya aja ya, yang bapak-bapak, yang laki-laki, itu hampir semua pakai batu, cincin batu akik ya sebutannya dulu, semua dengan berbagai tipe. Bahkan ada beberapa teman-teman kantor saya pun itu punya koleksi sampai 1 tas. Booming sekali waktu itu, sehingga harganya pun jadi meroket. Kenapa waktu itu bisa booming? Kalau sudah ada yang bisa memberi clue ya, kenapa itu nggak kita ciptakan lagi gitu? Kemarin mungkin alasannya kan pandemi Pak. Oke, sekarang pandemi insya Allah sudah lewat. Mari kita boomingkan lagi
agar masyarakat kembali menggemari, mengkoleksi batu mulia ini. Terus terang Bapak dan Ibu sekalian, dulu saya juga pakai batu akik, saya iket. Sekarang udah nggak pakai lagi. Ya karena tadi itu, karena merasa trennya sudah menurun. Jadi sekali lagi saya harapkan semangat Bapak dan Ibu sekalian tetap tinggi untuk sama-sama mengembangkan dan meningkatkan potensi bisnis perhiasan batu mulia ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat kepada komunitas Ki Semar selaku penyelenggara pameran atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan kali ini bisa benar-benar memberi manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian selaku pelaku usaha batu mulia dan perhiasan serta permata, juga tentu memberi manfaat bagi masyarakat dan konsumen dari bisnis ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekhilafan dalam penyampaian sambutan tadi. Sekali selamat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekali lagi kita ucapin banyak terima kasih atas sambutan Bapak Ruli Nuryanto, staf ahli Menteri Koperasi dan UKM RI bidang ekonomi makro. Lalu acara selanjutnya adalah pembukaan acara oleh Bapak Ruli Nuryanto didampingi oleh Bapak Sutarmo, Asisten Deputi Usaha Mikro, dan Bapak Hendra Iwan Putra dengan menekan tombol sirena sebagai tanda pembukanya acara pameran dan kontes batu permata Nusantara. Dipersilakan Bapak Ruli. Kami hitung sama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak. Acara selanjutnya adalah pemberian cenderamata dari panitia penyelenggara kepada Bapak Ruli Nuryanto dan Bapak Sutarmo. Boleh beri tepuk tangan untuk Bapak Ruli. Dan satu cenderamata lagi pemberian dari panitia untuk Bapak Sutarmo. Boleh tepuk tangan. Terima kasih.